Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa 3 di sektor poultry dan 3 di sektor farmasi. Yang pertama ada Main, kedua Japa, ketiga Cepin, keempat Ira, kelima KF, dan keenam Inap. Langsung saja ke saham pertama ada Main yang hari ini ditutup di harga 925 sama harga penutupannya pada hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang Main lagi didistribusi hari ini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Main masih cukup bagus, masih juga uptrend dan juga sudah confirm breakout pola head and shoulder-nya. Kita hapus saja. Kalau dilihat ini teknikalnya Main histori sebelumnya bisa sampai 995 sampai 1000, tapi untuk 2-3 hari ke depan ada potensi uji support dulu. Kalau nggak breakdown ya arahnya kembali ke atas 1000 lagi uji resistennya. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah supportnya sekarang ada di 880 ya Bapak Ibu bisa cut loss di 870 ya boleh-boleh aja mau buy di harga sekarang. Kalau ditarik up, kalau dibuat trading plan-nya ya Bapak Ibu bisa cut loss sekitaran 870 5,8%, target profit 995 sampai 1000 ya sekitar 8%. Jadi di harga sekarang pun rewardnya lebih besar daripada risknya. Kalaupun berminat ya boleh, karena saham Main, saham poultry masih potensi ke atas. Ini kalau dilihat saham Main juga baru pola rounding bottom, ini tinggal ngumpulin tenaga ya harusnya bisa sampai 1200 Main. Tapi kesana ada prosesnya dan bisa juga nggak sesuai analisa saya. Sampai 1000 aja ini gagal breakout dan tektokan aja dia di area sini, di area supportnya 880, resistennya 1000. Bisa seperti itu atau dia juga bisa membentuk pola cup and handle lagi. Nih bisa seperti ini nantinya ya untuk Main. Nah jadi sesuaikan aja yang punya dari bawah, pasang trailing stop aja, apalagi dari beli dari 800, apalagi beli dari 750. Sekarang profitnya sudah cukup lumayan nih 23%. Jadi ya pasang trailing stop, atau kalau Main breakdown dari 880 ya bisa profit taking aja. Kalau dari harga sekarang masih potensi profit 22%. Kalau dia turun 880 ya sekitaran kehilangan profit sekitar 9%. Kalau mau ya boleh, atau pasang trailing stop, atau bisa TP dulu 50%-nya di harga sekarang, boleh juga seperti itu. Sisanya ya biar ngikutin market aja ya. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Sayangnya volumenya belum kelihatan lagi untuk Main ya, tinggal nunggu lah 1-2 candle lagi Main kemana arahnya ya. Seperti itu untuk Main. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Japa yang hari ini ditutup naik tipis 0,45% ke harga 2230. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Japa didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Japa ini saham uptrend dan sangat strong uptrend, belum ada koreksinya ya, mengarah ke support. Paling support minor aja di 2160 mantul, belum sampai support yang ya cukup ideal untuk harusnya diuji dulu di 2000 sampai 2030. Ini dia membentuk rounding bottom, ini terlihat, tinggal nunggu koreksi dulu. Harusnya bisa seperti ini, dia koreksi dulu dalam baru mantul lagi ke atas, atau dia bisa juga seperti ini, ke atas dulu terus gagal breakout, dia turun ke bawah dan baru ada tulan seperti ini. Bisa seperti ini juga arah Japa. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di 3%, di 4% ya bisa aja coba spekulasi buy. Siapa tahu market makernya masih mau ngajak Main ke atas dulu sebelum koreksi ya, lumayan 4-6%, dan cut lossnya misalnya di 2130 sekitar 3,8%. Jadi risk rewardnya masih ideal
tapi dengan resiko gampang ke trigger karena JAPA ini kan di harga pertengahan, potensi untuk koreksi juga besar. Ya resikonya ke trigger, kalau mau ya boleh. Ini kan bagi yang nggak mau ketinggalan kereta, yang mau ngejar harga ya boleh. Kalaupun nggak mau cut loss, berharap ada pantulan di 2030 ya boleh juga dibawa ke bawah dulu kalau beli. Tapi dengan skenario lain, kalau ternyata JAPA melanjutkan penurunan dan breakdown dari 2030, Bapak Ibu cut loss-nya lebih dalam. Kalaupun tetap nggak mau cut loss ya harus siap kalau dibawa sampai 1800. Ini kalau udah 18% penurunan, apalagi JAPA itu sangat lama untuk balik ke atas. Mending cut aja dulu karena rugi waktu lah kalau di saham JAPA. Jadi yang maksimal sini nih udah cut loss itu juga cukup dalam kalau saya bilang di 10%. Jadi seperti itu untuk JAPA. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke atas, masih membentuk golden cross dan arahnya masih ke atas. Volumenya belum kelihatan ya, tapi ada potensi untuk lanjut menguji 2350. Mending yang mau sabar, nggak apa-apa ketinggalan ya, tunggu aja JAPA koreksi. Mungkin nggak JAPA koreksi, kemungkinan sangat besar akan ada koreksi ya, karena sudah naik tinggi nih, cuman buat candle merah satu naik lagi. Harusnya dia membuat bawah turun dulu seperti ini strategi pergerakannya. Harusnya sih koreksinya biar bagus gini aja dulu, atau naik dulu aja boleh juga baru dia turun. Yang penting sabar kalau yang mau beli JAPA. Kalau yang mau beli di harga penutupan hari ini ya sesuaikan seperti saya tadi trading plan-nya, atau mau Bapak Ibu ubah juga nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu bisa cuan, karena pakai strategi apapun nggak ada yang salah di market selama bisa menghasilkan cuan walaupun strateginya beda sama orang kebanyakan. Seperti itu untuk JAPA. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Cepin yang hari ini ditutup naik tipis 0,66% ke harga 7.625. Kalau dilihat transaksi asing mulai kembali net buy. Selama 3 hari sudah mulai net buy lagi ya. Kalau dilihat dari broker saham harinya biasa aja, antara akumulasi dan distribusi nggak ada yang terlihat perbedaan signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin hari ini rebound, sayangnya volume kecil. Apakah bisa lanjut naik? Belum bisa mengkonfirmasi karena masih di bawah, masih belum menutup separuh candle hari sebelumnya. Butuh candle besok atau lusa lagi konfirmasinya. Kalau dia ternyata besok langsung naik lebih tinggi, ya udah berarti ketinggalan. Kalau yang nggak mau ketinggalan ya boleh beli aja di harga penutupan. Cut loss kalau turun dari supportnya 7.370 ya bisa cut loss di 7.270. Target profit ya langsung 8.000 lah terdekat ya, 5%. Jadi risk rewardnya hampir sama, 50-50 atau pasang tali stop. Target selanjutnya 8.300 seperti analisa saya sebelumnya untuk Cepin. Ya, seperti itu aja untuk Cepin. Semoga mempertahankan supportnya di 7.370-nya ini. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke atas. Garis biru jaraknya dengan garis merah juga cukup lebar dan masih mengarah ke atas. Golden cross juga, bar chart juga meningkat dan volume juga lumayan meningkat. Dari volume biasanya ya adalah potensi untuk lanjutin, tapi ini disclaimer on, jangan dimakan mentah-mentah. Analisa saya bisa dianalisa kembali dan sesuaikan dengan strategi dan trading plan dan profil resiko Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu untuk Cepin. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada IRA yang hari ini naik cukup signifikan 7,2% ke harga 2.000. Sebelumnya hari kemarin juga IRA naik 16,56% karena dapat sentimen positif vaksin datang lagi, dan langsung bandar pun market makernya menggoreng saham IRA. Padahal asing hari ini net sell, kesempatan jualan. Kalau dilihat dari broker saham harinya,
IRA didistribusi ya, nilai warna merah lebih besar dari nilai warna hijau. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IRA akhirnya breakout ya, nggak terpantau juga karena ya volumenya belum kelihatan, nggak berani juga masuk, takutnya dibawa ke bawah karena IRA ini sudah mendekati EMA 200-nya. Tapi market makernya mau dia naik dan 2 candle naik. Ini membuat gap ya. Ini ada gap dalam kenaikan hari ini. Perlu hati-hati karena hari ini terlihat IRA gagal breakout EMA 60-nya, sempat menyentuh aja terus dia turun lagi. Tapi kalau dilihat karena volume meningkat, harusnya besok bisa kembali menguji dinamik resisten EMA 60 di 2070. Kalau besok IRA mampu tutup di atas 2000, potensi bagus bisa lanjut ke 2400. Jadi siap-siap yang nyangkut dari atas. Semoga IRA mulai ada tanda-tanda reversal mengarah ke atas. Dan kalau kompim breakout 2000, IRA kemungkinan bergerak sideways dulu di range harga supportnya 2000 dan resistennya 2400. Kalau ditarik upside-nya juga cukup lumayan ya, nih sekitar 20%. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau siap cut loss di harga ARB atau dekat-dekat ARB misalnya di 5,5% penurunan dari harga penutupan hari ini, ya boleh-boleh aja, siapa tahu dibawa naik kan. Tapi tetap itu sudah resiko tinggi karena beli bisa dikatakan di area pucuk. Nggak masalah beli di area pucuk, yang penting berani cut loss. Di saham apapun mau beli di support pun bisa cut loss, beli di area pertengahan bisa cut loss. Yang membuat orang sangkut bukan masalah beli di pucuk, nggak cut loss. Kalau dia mau cut loss ya nggak aman, besoknya bisa beli menutup kerugian hari ini, ya bisa dibalas di saham yang lain atau beli lagi saham yang sama tapi nunggu di area-area bawah lagi, bisa seperti itu ya. Seperti itu aja untuk IRA, potensi masih bagus, semoga mampu kompim breakout 2000. Ini kalau dihapus, kalau ditarik trendline downtrendnya apakah sudah patah? Harusnya ini udah patah ya. Nih tinggal nunggu aja mampu nggak kompim breakout. Kalau mampu harusnya bagus untuk IRA ya. Ini 2000 ini mengkonfirmasi untuk kompim breakout atau trendline downtrendnya ini ya. Seperti itu untuk IRA, semoga bagus karena indikator MACD sudah membentuk golden cross dan mengarah ke atas di area oversold. Bar chart meningkat, volume meningkat, harusnya lanjut. Tapi tetap bisa nggak sesuai skenario, malah IRA koreksi. Yang penting yang sudah punya ya pasang trailing stop atau profit taking aja kalau IRA gagal bertahan di 2000. Seperti itu untuk IRA. Kita langsung saja ke saham kelima, ada KF yang hari ini juga cukup signifikan naiknya 11,11% ke harga 3000. Kalau dilihat transaksi asing, net sell, kesempatan jualan yang cukup besar hari ini asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, KF memang lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KF yang cukup bagus karena KF breakout resisten dengan volume. Indikator MACD membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga makin tinggi. Ya cukup bagus. Tapi apakah KF bisa koreksi, bisa uji atau retest supportnya saat ini di 2800. Tapi untuk besok ya potensinya masih bisa ada melanjutkan kenaikan, menguji dinamik resisten EMA 200 di 3186. Cukup tinggi juga ya, kalau naik harus 6%. Apakah mampu? Ya bisa aja, karena terlihat saham-saham farmasi ini kalau sudah naiknya lumayan di atas 7-8% bisa. Tapi apakah mampu breakoutnya itu belum tentu. Jadi bisa aja besok dia naik dulu terus ternyata membuat ekor shadow dan dia koreksi dan malah bisa tutup di bawah harga penutupan hari ini, bisa seperti itu. Yang penting punya skenarionya dan juga ini perlu sangat hati-hati. Saham farmasi IRA, KF ini high risk.
Tapi kalau Bapak Ibu bisa meminimalisir resiko ya cukup aman dan potensinya malah bisa profit yang cukup besar. Tergantung strategi di saham apapun yang dibilang aman, defensif, bagus juga bisa loss besar kalau strateginya salah. Seperti itu untuk KF. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada INAP yang hari ini juga cukup bagus melanjutkan kenaikan ke harga 2.480, naik 6,89%. Kalau dilihat transaksi asing, masalah kesempatan jualan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INAP malah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INAP yang paling kurang bagus teknikalnya kalau saya lihat, walaupun hari ini melanjutkan kenaikan, volumenya biasa aja ya. Indikator MACD baru membentuk golden cross hari ini, bar chart di atasnya juga terbentuk. Ya, kalaupun melanjutkan kenaikan, INAF menguji 2.800 resistennya ini. Ya, jadi seperti itu untuk INAP. Sekarang INAP di harga pertengahan, kalaupun baru mau beli ya cut loss-nya cukup dalam. Nih sekitar 16%, boleh nggak cut loss di daerah 2.300? Boleh, cuman resiko ke trigger aja. Kalau berminat ya bisa yang tipe-tipe stiker. Kalaupun nggak mau cut loss ya seperti saya bilang tadi, siap-siap dibawa sampai 2030 lagi sekitar 16%. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau ke atas di 2.300 sekitar 7 dan rewardnya kalau dia ke 2.800 sekitar 13%. Jadi hampir 1,92. Risk rewardnya lebih besar. Rewardnya hampir 2 kali. Ya, bisa seperti itu. Tapi ingat, sekali lagi saya bilang ini high risk. Ya, resiko sangat tinggi dan harus siap cut loss, kalau enggak potensi besar kalau turun ya bisa seperti ini. Ini yang nggak cut loss beli di 6.000 ini sampai sekarang belum balik nih, udah 3 bulan kan duitnya nggak gerak-gerak. Tapi kalau siap ya boleh aja, kalau mau jual selalu untung. Ya, seperti itu aja untuk saham poultry dan saham farmasi. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, beli di harga berapa, kalaupun harus take profit di harga berapa, kalaupun harus cut loss di harga berapa, dan juga bingung memilih saham mana yang bagus untuk ditradingkan. Kalau tertarik, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Bapak Ibu tinggal ikutin sesuai trading plan. Info selanjutnya, kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, cuan.